Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, yang dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis baru nih, Sukma Cahyana. Ini kisahnya keren banget teman-teman. Dan dalam kisah Sukma yang pertama ini akan membahas tentang hantu Korokomo. Waduh, ini saya baru denger nih hantu Korokomo. Ya, jadi hampir mirip-mirip dengan hantu Kromoleo teman-teman. Tapi yang membuat perbedaan adalah salah satunya Korokomo ini banyak orangnya, banyak banget, bisa puluhan atau bahkan ratusan. Kalau Kromoleo itu kan hanya 6 orang. Terus dia bawa keranda tuh, ada yang bawa kendi, ada yang bawa keranda. Tapi Korokomo ini dia memang sama-sama bawa keranda, tapi orangnya banyak banget. Otomatis lebih serem dong. 6 hantu aja udah ngeri ya kan di Korokomo. Dan Korokomo ini adalah spesialis pesugihan. Jadi ini adalah salah satu makhluk yang untuk menjemput tumbal pesugihannya. Waduh, ngeri banget. Dan ini keren nih, saya baru tahu nih hantu Korokomo begini. Dan kalau saya coba cari-cari informasi, ini asalnya dari Jawa Timur teman-teman. Kalau Kromoleo kan dari Jawa Tengah ya, sekitaran Magelang. Korokomo ini dari Jawa Timur. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Pesugihan keluarga Wangsa Dharma Kala. Kisah Giri dan Jaka. Pagi itu, udara di desa Ragawedi yang biasanya dingin kini terasa begitu panas. Suara kentongan terdengar nyaring memecah keheningan pagi. Beberapa warga sudah terlihat berkumpul di sebuah pos ronda kecil yang ada di ujung desa. Sementara yang lain berjalan keluar dari dalam rumah dengan langkah tergopoh-gopoh. Pak Sueb, kepala desa Ragawedi, berdiri di barisan paling depan. Matanya menatap ke arah warga desa dengan tatapan cemas. Tatapan takut dan khawatir juga terlihat dari mata para warga. Sebagian ada yang merapatkan jaket tipis ke tubuhnya, sebagian lainnya bergerak merapatkan tubuhnya ke warga yang lain. Pagi ini Pak Andre ditemukan meninggal di depan pintu rumahnya dengan kondisi mata terbelalak, tubuh membiru dan mulut terbuka, persis seperti apa yang terjadi pada Pak Sugeng seminggu yang lalu. Suara Pak Sueb memecah keheningan yang ada di sekitaran pos ronda. Berita itu seketika membuat bulu kuduk warga desa langsung meremang. Tangan mereka mengusap tengkuk leher yang terasa berat. Suasana pagi yang biasanya terasa begitu tenang dengan aktivitas warga kini kembali mencekam dengan adanya berita kematian salah satu warga. Pak Kades, saya yakin ini pasti ulah dan uraga, karena yang saya dengar-dengar Pak Andre ini sempat meminjam uang pada keluarga Wangsa Dharma Kala. Hus, jangan sembarangan kalau bicara, ucap Pak Sueb dengan suara sedikit lebih rendah dari biasanya. Saat ini kita itu tidak punya banyak bukti untuk menyalahkan siapapun, termasuk keluarga Wangsa Dharma Kala. Tapi Pak Kades, sudah. Saya tidak mau ada kegaduhan atau saling tuduh di antara para warga tanpa ada bukti yang jelas. Suara Pak Sueb terdengar tegas. Ayo, lebih baik sekarang kita ke rumah Pak Andre. Kita bantu persiapan pemakamannya, lanjut Pak Sueb. Kehidupan keluarga Wangsa Dharma Kala begitu tertutup. Mereka jarang bersosialisasi dengan warga desa. Namun, di tengah kehidupan mewah keluarga Wangsa Dharma Kala, ada satu rahasia yang sampai saat ini menjadi cerita warga desa, yaitu
Kekayaan yang dihasilkan oleh keluarga mereka adalah dari hasil pesugihan. Entah itu pesugihan apa, tapi yang jelas siapa saja yang meminjam uang dari keluarga Wangsa Dharmakala selalu saja ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan. Pada masa itu, sekitar tahun 1967, Desa Ragawadi masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bahkan, sebagian warga rela berpisah dari anak dan istrinya untuk bisa merantau ke kota besar. Sebagian yang lain justru memilih bertahan dengan pekerjaan mereka sebagai buruh tani yang hanya memiliki upah rendah. Saat itu, listrik belum masuk ke wilayah Desa Ragawadi. Untuk penerangan kehidupan sehari-hari, warga desa menggunakan lampu minyak kecil yang diletakkan di beberapa sudut rumah. Malam itu, di sebuah rumah kecil dengan dinding masih terbuat dari bambu, isak tangis terdengar pelan. Bu Julaiha duduk di samping putranya yang masih berusia 7 tahun. Bocah itu terlihat terbaring lemah di atas ranjang bambu. "Pak, bagaimana ini? Kalau kita nggak segera bawa Toleh ke dokter, aku takut dia kenapa-napa." Bu Julaiha terisak di samping putranya yang terbaring lemah. "Kamu tenang dulu ya, Bu. Aku akan cari cara. Doakan saja besok jualanku di pasar laku," jawab Pak Leman, suami dari Bu Julaiha. Pak Leman adalah satu dari puluhan, bahkan ratusan keluarga miskin yang ada di Desa Ragawadi. Namun, yang berbeda dari Pak Leman dan warga yang lain adalah pekerjaannya sebagai seorang pedagang cobek batu keliling. Penghasilannya sebagai pengrajin dan penjual cobek keliling rupanya tidak membuat kehidupan Pak Leman membaik. Kemiskinan terus saja menghantui dan mengimpitnya. Bahkan pagi itu, Pak Leman hanya mampu menjual 3 cobek dalam waktu sehari. Pria berusia 40 tahunan itu pulang dengan memikul bambu berisi cobek-cobek batu buatannya. Bu Julaiha yang sudah menunggu kepulangan suaminya terlihat berdiri dengan gelisah di depan rumah mereka. Dari kejauhan, Pak Leman berjalan dengan langkah pelan, memanggul bambu yang berisi tumpukan cobek buatannya. Wajah tuanya terlihat begitu lelah setelah seharian ia bekerja. "Iya, Pak, apa sudah ada uangnya?" tanya Bu Julaiha saat Pak Leman sudah berdiri di hadapannya. "Assalamualaikum," ucap Pak Leman dengan suara pelan. "Suami pulang itu biarkan salam dulu, baru kamu kasih minum dan tanyakan apa yang kamu mau tanyakan." Pak Leman meletakkan bambu yang ia panggul di pundaknya. Ia segera duduk di teras rumah, tangannya mengusap keringat dengan handuk kecil yang tergantung di lehernya. "Maaf, Pak, aku cuma khawatir sama kondisi Toleh," jawab Bu Julaiha dengan suara penuh penyesalan. "Ya wes, aku ambilin air minum dulu ya." Pak Leman tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Tangannya mengibas-ngibaskan handuk ke arah lehernya yang masih penuh dengan keringat. Tidak berapa lama, Bu Julaiha kembali dengan secangkir air putih di tangannya. Wanita itu meletakkan cangkir di samping suaminya. "Maaf ya, Pak, aku cuma bisa ngasih air putih, soalnya gula sama kopi di dapur sudah habis." "Iya, nggak apa-apa. Ini saja sudah alhamdulillah," jawab Pak Leman yang langsung meraih cangkir berisi air putih lalu meneguknya sampai habis. "Alhamdulillah." Pak Leman meletakkan kembali cangkir yang ada di tangannya. Suasana mendadak hening. Pandangan Pak Leman menatap kosong ke arah langit yang sudah mulai berubah warna. Sinar jingga terasa menenangkan bagi Pak Leman. Tapi dalam hatinya, suara tangisan Agus, putranya, seolah terus menggema di kepalanya. "Bu, kamu jagain Toleo. Aku mau pergi sebentar. Mau cari pinjaman uang buat bawa Toleh ke dokter."
Bu Juleha langsung meraih lengan baju suaminya dengan cepat. Kamu mau pinjam sama siapa toh Pak? Udah, kamu itu gak usah banyak tanya. Yang penting sekarang gimana caranya si Tole bisa sembuh. Ya aku tahu, tapi kan belum sempat Bu Juleha melanjutkan ucapannya, Pak Leman sudah berjalan meninggalkan rumah. Bu Juleha kini hanya bisa terdiam, menatap punggung suaminya yang berjalan semakin menjauh. Ada rasa khawatir, sekaligus iba dalam hati Bu Juleha melihat suaminya harus berusaha keras mendapatkan sedikit uang demi pengobatan Agus, putra semata wayang mereka. Ya Allah, jaga dan lindungi suami hamba ya Allah. Jangan sampai dia melakukan kesalahan yang membuatnya semakin menderita, ucap Bu Juleha. Wanita itu segera meraih cangkir yang masih tergeletak di atas teras rumah. Bu Juleha segera masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi putranya. Sementara itu, di tempat terpisah, Pak Leman kini sudah berdiri di depan pagar sebuah rumah mewah. Di hadapan Pak Leman, sebuah rumah mewah dengan dinding bata merah menjulang tinggi. Ukiran rumah Jawa kuno terlihat begitu mencolok. Di tengah dinding sebuah pagar yang terbuat dari kayu jati berdiri kokoh. Ya, rumah itu adalah milik Danuraga yang merupakan salah satu keturunan Wangsa Dharmakala. Selama ini hanya rumah itulah yang menjadi tujuan terakhir untuk warga yang dalam kondisi putus asa. Mereka tahu dan paham, meminjam uang di keluarga itu tidak hanya ditekan dengan bunga yang tinggi, namun mereka juga harus siap dengan segala konsekuensinya, dan salah satunya adalah kehilangan nyawa. Suara engsel berderit panjang saat Pak Leman mendorong pagar yang terbuat dari kayu jati. Halaman rumah keluarga Wangsa Dharmakala begitu luas. Bahkan jika dibandingkan dengan rumah dan halaman Pak Leman, halaman rumah Danuraga jauh lebih luas lagi. Di beberapa tempat, sebuah pendopo terlihat berdiri kokoh. Ada beberapa ruangan di halaman rumah, salah satunya rumah utama dan ruangan yang selalu digunakan oleh Danuraga untuk menyambut para tamunya. Mau apa kamu kesini? Suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakang. Pak Leman yang tersentak kaget langsung menoleh dengan gerakan refleks. Mata Pak Leman langsung melebar saat melihat pria yang kini sudah berdiri di hadapannya. Pria itu menggunakan pakaian adat Jawa dengan kain batik yang melilit pinggang. Tubuh pria itu berdiri tegap, otot-ototnya menyembul di kedua lengan tangannya. Matanya menatap Pak Leman dengan tatapan tajam seperti menelisik dan mencari tahu tujuan kedatangan Pak Leman ke rumah itu. Saya mau ketemu sama Pak Danuraga, Pak Leman menjawab dengan suara gugup. Apa kamu sudah dijanji? Tanya pria itu, matanya masih menatap tajam ke arah Pak Leman. Pak Leman menggeleng cepat. Belum, saya belum ada janji sama beliau. Kamu tunggu di sini. Saya akan panggil juragan. Perintah pria itu yang langsung dijawab anggukan oleh Pak Leman. Ya Allah, serem banget orang itu. Badannya segede gitu, kira-kira makan apa ya? Gumam Pak Leman beberapa saat setelah pria itu masuk ke dalam rumah utama. Makanku banyak, tapi tetap aja badanku cungkring. Beberapa menit berlalu, pria itu keluar dari dalam rumah utama. Pak Leman yang sejak tadi duduk di tanah langsung berdiri. Wajahnya menunduk seperti menghindari tatapan tajam pria itu. Masuk, perintahnya dengan suara tegas. Juragan Danuraga sudah menunggumu di dalam. Pak Leman mengangguk pelan. Iya. Kakinya langsung bergerak mengikuti langkah pria yang ada di hadapannya. Langit di desa Ragawedi sudah mulai menghitam. Beberapa wanita yang merupakan abdi dalam rumah keluarga Wangsa Dharmakala bergerak cepat ke arah lampu-lampu minyak yang ada di beberapa sudut rumah.
Dalam sekejap, lampu-lampu minyak mulai menyala satu persatu. Aroma minyak tanah tercium di sekitaran rumah Danuraga. Di dalam rumah, Pak Leman sudah duduk bersimpu di hadapan Juragan Danuraga. Wajahnya menunduk, menghindari tatapan mata dengan pria yang selama ini dikenal kejam. Danuraga, sosok tampan dengan tubuh tegap dan berotot, duduk di sebuah kursi yang terbuat dari kayu jati warna emas dengan ukiran khas Jawa pada masa lampau terlihat mencolok di antara perabotan yang lain. "Apa tujuanmu datang ke sini?" tanya Danuraga. Suaranya terdengar berat dan tegas. Saya mau pinjam uang, Juragan. 1.000 rupiah saja untuk membawa anak saya ke rumah sakit." Pak Leman menjawab dengan suara yang terdengar bergetar. Danuraga langsung tertawa. Suaranya menggema di seluruh ruangan, sementara Pak Leman hanya bisa menunduk. Ia berusaha tetap tenang di hadapan Danuraga, walaupun sebenarnya hatinya terus memaksa untuk segera meninggalkan rumah tersebut. "Apa kamu yakin dengan keinginanmu?" tanya Danuraga sambil berdiri dari tempat duduknya. "Saya yakin, Juragan. Sudah 3 hari ini anak saya sakit. Badannya demam tinggi setiap malam, Juragan. Tapi sayang, aku tidak meminjamkan uang sedikit," ucap Danuraga hingga membuat Pak Leman langsung mengangkat wajahnya. "Aku hanya meminjamkan uang dengan nominal minimal 10.000 rupiah, tapi tentunya dengan syarat." "Kau sudah tahu kan syaratnya?" lanjut Danuraga lagi. Pak Leman mengangguk cepat. Saya siap dengan syaratnya, Juragan. Tapi apa tidak bisa dibawa 10.000, Juragan?" Danuraga kembali tertawa kencang. Ia kembali duduk di kursinya. "Aku tidak suka dengan tawar-menawar. Jika kamu mau, aku akan siapkan uangnya. Namun jika kamu menolak, silakan pergi dari sini." Suasana seketika hening. Pak Leman kembali menundukkan wajahnya, seolah menimbang semua keputusan yang akan ia ambil setelah ini. Hatinya menolak keras untuk menerima uang pemberian Danuraga. Namun, di sisi lain, suara tangisan Agus dan Bu Julaiha istrinya seperti terus memaksa Pak Leman untuk menyanggupi permintaan Danuraga. "Bagaimana? Apa kamu bersedia?" Suara Danuraga langsung mengejutkan Pak Leman. Pria itu segera mengangkat kepalanya dan mengangguk dengan cepat. "Aku suka dengan orang yang memiliki pendirian teguh sepertimu," jawab Danuraga sambil tertawa. Danuraga langsung memberikan isyarat pada salah satu pengawalnya untuk mengambil sejumlah uang di dalam lemari. Tidak berapa lama, salah satu pengawal keluar dengan membawa sebuah kotak kayu dan langsung menyerahkannya pada Pak Leman. "Di dalam kotak itu ada uang 10.000 sesuai dengan janjiku. Tapi kau harus mengembalikannya dalam waktu 3 bulan. Berikut dengan bunganya sebesar 60%. 60%, Juragan?" "Ya, kenapa? Keberatan?" Danuraga langsung menegakkan tubuhnya. Pak Leman segera menggeleng cepat. "Tidak, Juragan. Saya janji akan mengembalikan uang ini beserta bunganya dalam waktu 3 bulan." Setelah mendengar ucapan Pak Leman, Danuraga langsung berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan ruangan itu. Sementara Pak Leman yang masih duduk di lantai terus memandang kotak kayu yang ada di tangannya. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan, ya Allah?" gumam Pak Leman dalam hati. Matanya masih terpaku pada kotak yang baru saja ia terima. Setelah beberapa saat terdiam di ruangan itu, Pak Leman langsung meninggalkan rumah keluarga Wangsa Dharmakala. Di bawah langit malam, Pak Leman berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Dalam bayangannya, kesembuhan Agus sudah tergambar jelas. Bagi Pak Leman, tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat anak dan istrinya tersenyum. Terutama Agus, anak yang selama ini ia dan Bu Julaiha nantikan selama 7 tahun pernikahan. Tidak berapa lama, Pak Leman akhirnya tiba di rumah.
Tanpa mengetuk pintu, pria itu langsung masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucap Pak Leman sambil masuk ke dalam kamar Agus. Di dalam kamar, Bu Juleha meraung sambil memeluk tubuh Agus. Tubuh Pak Leman seketika kaku. Kotak yang ada di tangannya langsung terjatuh, membuat lembaran uang yang ada di dalamnya berserakan di lantai tanah. "Ada apa, Bu? Ada apa? Kenapa kamu nangis kayak gitu?" tanya Pak Leman. Pandangannya tertuju pada Agus dan Bu Julaiha secara bergantian. Bu Julaiha tidak menjawab. Ia terus menangis sambil memeluk tubuh Agus dengan erat. Tanpa terasa, kaki Pak Leman bergerak perlahan ke arah ranjang. Tangannya terulur ke arah hidung Agus. Dengan gerakan refleks, Pak Leman langsung menarik kembali tangannya saat ia menyadari jika putranya telah tiada. Malam itu menjadi duka sekaligus awal dari prahara yang ada di keluarga Pak Leman. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Tanpa terasa, sudah hampir 3 bulan Pak Leman menanggung hutang dari keluarga Wangsa Dharmakala. Sejak kematian Agus malam itu, Pak Leman memutuskan untuk tidak menggunakan uang pemberian Danuraga walaupun 1 rupiah. Mereka memutuskan untuk menyimpan uang tersebut. Pernah satu hari, Pak Leman mengembalikan uang itu, namun Danuraga justru menolak dengan alasan uang yang sudah diberikan harus kembali bersama bunga yang sudah disepakati. Pagi itu, Pak Leman dan Bu Julaiha duduk di teras rumah. Pandangan mereka tertuju pada jalanan desa yang sudah ramai oleh lalu lalang warga. Suara hiruk pikuk dan obrolan warga terdengar samar di telinga Pak Leman dan Bu Julaiha. "Pak, ini sudah masuk bulan ketiga loh. Dan sampai sekarang kita belum bisa bayar bunga uang pemberian juragan dan Nuraga." Suara Bu Julaiha memecah keheningan di antara mereka. Pak Leman menghela nafas dalam, lalu mengembuskannya perlahan, seperti berusaha menenangkan dirinya. "Aku juga nggak tahu, Bu. Selama ini aku sudah berusaha cari uang, tapi hasilnya selalu gagal. Aku takut, Pak. Aku takut kalau kamu..." "Wes, jangan dipikirkan. Yang terpenting sekarang kita berdoa. Semoga Allah selalu menjaga kita." Pak Leman langsung memotong ucapan istrinya dengan cepat. Udara pagi yang terasa dingin tidak membuat hati dan perasaan Bu Julaiha dan Pak Leman tenang, namun justru membuat hati mereka semakin gelisah dan ketakutan. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, langit malam di desa Ragawedi kembali terlihat. Malam itu, bulan bersinar redup karena tertutup awan mendung. Angin berembus kencang menjadi pertanda akan turunnya hujan. Di dalam rumah Pak Leman dan Bu Julaiha, mereka sudah terlelap dalam tidur. Lampu minyak menyala redup, sesekali bergerak saat angin masuk melalui celah-celah dinding bambu. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki seperti puluhan, bahkan ratusan orang terdengar samar di kejauhan. Pak Leman seketika terbangun, matanya menyapu kamar yang sudah hampir gelap. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Bu, bangun, Bu. Bu, bangun." Pak Leman mengguncang tubuh istrinya pelan. Bu Julaiha terbangun, tangannya mengusap kedua matanya yang masih terasa kantuk. "Kenapa toh, Pak?" "Diam. Kamu dengerin itu. Kayak ada barisan orang jalan." Pak Leman berbisik tepat di telinga Bu Julaiha. Bu Julaiha terdiam beberapa saat. Ia menajamkan telinganya, berusaha mendengar suara yang dikatakan suaminya. Ya, suara langkah kaki itu kembali terdengar. "Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu Korokomo, Pak," ucap Bu Julaiha dengan suara pelan nyaris seperti bisikan. Korokomo adalah iring-iringan dari dunia lain. Kedatangan mereka biasanya ditandai dengan sinar bulan yang bersinar redup. Angin bertiup kencang seperti akan turun hujan dan suasana terasa lebih sunyi dari biasanya.
Korokomo terdiri dari puluhan orang yang berjalan membentuk barisan. Biasanya mereka membawa sebuah keranda. Sosok ini biasa digunakan untuk para pelaku pesugihan yang akan menjemput tumbal mereka. Ya Allah Bu, apa jangan-jangan mereka akan menjemputku? Udah Pak, kita pura-pura nggak dengar aja. Semoga aja mereka cuma lewat. Bu Julaiha berusaha menenangkan suaminya. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Bu Julaiha menutup mulutnya dengan tangan. Air mata perlahan mulai menetes. Sementara Pak Leman terus larut dalam setiap lantunan doa yang keluar dari mulutnya. Tok tok tok, tok tok tok. Suara itu kembali terdengar. Pak Leman dengan tubuh bergetar terus membaca doa-doa. Tidak berapa lama suasana kembali sunyi untuk beberapa detik. Tapi suara derap kaki kembali terdengar. Dan kali ini suara itu seolah menjauh dari rumah Pak Leman. Malam itu Pak Leman dan Bu Julaiha tidak dapat memejamkan mata. Keduanya merasa jika malam itu terasa begitu panjang dari biasanya. Lantunan doa terus terdengar lirih dari dalam kamar hingga akhirnya suara azan subuh terdengar dari arah musola yang berdiri di ujung desa. Setelah matahari menampakkan dirinya, Pak Leman memutuskan untuk menemui Pak Sueb di rumahnya. Pria itu berharap Pak Sueb yang merupakan kepala desa bisa membantunya keluar dari masalah yang sedang dihadapi Pak Leman dan istrinya. Assalamualaikum, ucap Pak Leman sambil mengetuk pintu kayu rumah Pak Sueb. Setelah beberapa menit, pintu rumah akhirnya terbuka pelan. Pak Sueb yang sudah rapi dengan seragam dinasnya langsung terkejut melihat kedatangan Pak Leman dengan tubuh bergetar ketakutan. Pak Leman, ucap Pak Sueb, tumben pagi-pagi ke rumah saya. Ada apa? Maaf kalau kedatangan saya mengganggu Pak Kades dan keluarga, jawab Pak Leman dengan suara bergetar. Tidak ada yang merasa terganggu, ucap Pak Sueb yang langsung mempersilahkan Pak Leman untuk masuk ke dalam rumahnya. Monggo, silakan masuk. Kita bicara di dalam saja. Setelah keduanya duduk di kursi kayu yang ada di dalam ruang tamu, Pak Leman mulai menceritakan permasalahan yang ia hadapi saat ini. Pak Leman juga mengatakan jika dirinya sudah pernah mengembalikan uang itu setelah pemakaman Agus. Namun Danuraga justru menolak dan memintanya untuk mengembalikan uang itu berikut bunganya. Selama 3 bulan ini, Pak Leman berusaha keras untuk mencari uang tambahan sebagai bunga yang diminta oleh Danuraga. Namun sayangnya, hingga detik ini, uang itu belum juga terkumpul. Penjualan cobek Pak Leman beberapa bulan ini mengalami penurunan secara drastis. Jadi, uang yang ia dapatkan dari hasil berjualan hanya bisa digunakan untuk makan dan menyambung hidup. Maaf, kalau boleh tahu, berapa bunga yang harus Bapak siapkan? Tanya Pak Sueb tiba-tiba. 6.000 rupiah Pak. Pak Leman menundukkan wajahnya. Ia merasa malu. Astagfirullahaladzim, besar juga ya. Pada tahun itu, uang 6.000 adalah jumlah yang cukup besar untuk kalangan warga desa. Apalagi pada zaman itu, upah seorang aparat desa juga tidaklah sebesar sekarang. Pak Sueb terdiam beberapa saat. Pikirannya melayang entah kemana. Begini saja Pak, sekarang Bapak pulang saja dulu. Nanti akan saya bantu untuk mencari jalan keluar, ucap Pak Sueb tiba-tiba. Pak Leman tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan lalu berpamitan pulang. Pagi itu Pak Leman hanya bisa pasrah atas hidupnya yang saat ini sudah berada di ujung tanduk. Demi melepaskan jeratan Danuraga, Pak Leman bahkan rela meminjam uang kepada rentenir dan juragan kaya yang lain. Namun mereka memilih mundur saat nama Danuraga disebut. Nama Danuraga seolah menjadi momok yang menakutkan, tidak hanya bagi warga desa, tapi juga bagi para juragan kaya dan para rentenir yang ada di daerah itu.
Bagi mereka, berurusan dengan Danuraga sama seperti berurusan dengan iblis. Kapan saja nyawa mereka akan hilang dalam sekejap. Gimana, Pak? Apa kata Pak Kades? Tanya Bu Julaiha saat Pak Leman baru saja masuk ke dalam rumah. Pria itu tidak menjawab. Ia terus berjalan masuk. Perlahan, tubuh Pak Leman duduk di lantai semen, punggungnya bersandar di dinding bambu. Pak Leman memejamkan matanya beberapa saat, tangannya meremas rambutnya yang sudah memutih sebagian. Pak, kamu kenapa? Tanya Bu Julaiha dengan wajah panik sekaligus bingung dengan perubahan yang terjadi pada suaminya. Pak Kades nggak ada di rumahnya atau dia nggak mau bantu? Pak Leman mengangkat wajahnya, pandangannya tertuju pada istrinya. Beliau bilang akan mencari cara untuk membantu. Hanya saja kok aku ngerasa ya, kalau kali ini aku akan menjadi tumpel korokomo. Tubuh Bu Julaiha tiba-tiba lemas. Ia merosot ke lantai. Air mata yang sejak tadi ditahan Bu Julaiha perlahan mulai menetes. Jangan bicara kayak gitu, Pak. Kamu harus yakin kalau kita bisa keluar dari kondisi ini. Bu Julaiha mendekat ke arah suaminya. Ia langsung memeluk tubuh kurus Pak Leman dengan erat, seolah takut kehilangan. Tidak ada yang bisa dilakukan Pak Leman selain berdoa dan pasrah atas apapun yang terjadi pada hidupnya. Sejak malam itu, Pak Leman tidak pernah bisa memejamkan mata. Suara derap langkah kaki serta suara ketukan pintu seperti terus berputar di kepalanya. Bahkan untuk berjualan saja, Pak Leman merasa takut. Dia khawatir Korokomo akan menjalankan tugasnya dengan cara yang lain. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, tempo yang diberikan Danuraga hanya kurang dari 2 hari lagi. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu minyak di beberapa pohon dan rumah warga sudah menyala sejak beberapa jam yang lalu. Malam ini, bulan bersinar redup, bersembunyi di balik awan gelap. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki terdengar samar menyusuri jalanan setapak di desa Ragawedi. Angin berembus kencang, menerbangkan daun-daun kering tanpa arah, sebagian hingga menabrak dinding bambu rumah Pak Leman. Bu Julaiha perlahan mulai terbangun. Matanya mengerjap beberapa kali, menyesuaikan dengan cahaya lampu obor yang ada di ujung kamarnya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara derap langkah kaki, seperti barisan kaki tentara yang berjalan bersamaan. Ya Allah, suara itu kan. Bu Julaiha menghentikan ucapannya. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Tubuh Bu Julaiha bergetar hebat. Keringat dingin seketika membasahi keningnya. Dengan gerakan pelan, nyaris tanpa suara, Bu Julaiha menyingkap selimut lalu berjalan keluar dari kamar. Tanpa terasa, kakinya seperti dituntun untuk keluar dari rumah. Krek. Suara engsel berderit panjang saat Bu Julaiha membuka pintu rumahnya. Udara dingin langsung menyergap wajahnya, membuat bulu kuduknya langsung meremang. Suasana di luar rumah terlihat begitu sepi. Bahkan suara hewan malam yang biasa terdengar seperti menghilang. Desa Ragawedi yang terlihat ramai dengan aktivitas warga saat pagi hari, kini terasa seperti desa mati saat malam tiba. Suara itu kembali terdengar. Bu Julaiha mengedarkan pandangannya di seluruh halaman rumahnya. Tidak ada siapapun di tempat itu selain dirinya yang kini berada tepat di ambang pintu. Astagfirullah, ucap Bu Julaiha dengan suara pelan. Pandangannya terpaku pada barisan orang yang berjalan ke arah rumahnya. Bu Julaiha menelan ludah dengan susah payah. Nafasnya terasa begitu sesak ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Barisan itu berjajar rapi dengan menggunakan jubah hitam yang membungkus tubuh dan wajahnya. Di tangan mereka, sebuah keranda jenazah dipanggul. Kaki mereka tidak menyentuh tanah, tapi suara derap langkah terus terdengar menggema, memecah keheningan malam.
Tubuh Bu Juleha seketika kaku. Ia berjalan mundur masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Tubuhnya seketika limbung di depan pintu kayu yang kini sudah terkunci rapat. Air mata Bu Juleha perlahan menetes. Tangannya menutup mulut, memastikan tidak ada suara apapun yang keluar. Suara derap langkah terdengar semakin jelas, hingga akhirnya berhenti tepat di depan rumahnya. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan tiba-tiba terdengar pelan dan berirama. Bu Juleha terus diam di tempat. Lantunan doa terus ia baca dalam hati. Seluruh tubuh Bu Juleha basah karena keringat. Tubuhnya bergetar, menahan rasa takut yang terus menyergap. Jangan ambil suamiku. Uang itu ada sama kami, aku mohon. Batin Bu Juleha yang semakin ketakutan. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Tidak berapa lama, suara derap langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar semakin menjauh dari rumah. Setelah beberapa menit, Bu Juleha langsung bernafas lega. Tubuhnya merosot ke lantai dan tidak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim, Bu. Bangun, Bu. Pak Leman yang pagi itu baru saja keluar dari dalam kamar langsung terkejut melihat istrinya tergeletak di depan pintu. Beberapa kali Pak Leman membangunkan istrinya, tapi tidak ada tanda-tanda kesadaran hingga tiba-tiba tubuh Bu Juleha bergerak dengan pelan. Matanya mulai terbuka. Bu Juleha memandang wajah suaminya dengan tatapan sayu. Kamu itu kenapa, Bu? Kok bisa di sini? Tanya Pak Leman penasaran. Mereka datang, Pak. Mereka datang ke rumah kita, ucap Bu Juleha dengan suara pelan dan serak. Mereka siapa? Siapa yang datang? Pak Leman mengerutkan keninga. Korokomo, Pak. Mereka kembali ke rumah kita. Semalam aku melihatnya, Pak. Aku lihat seperti apa wujud mereka. Pak Leman langsung memeluk tubuh istrinya dengan erat. Air mata mengalir deras dari mata keduanya. Kenapa kamu keluar, Bu? Kenapa kamu sampai nekat buka pintu saat mereka datang? Ucap Pak Leman. Suasana seketika terasa begitu hening. Hanya suara isak tangis yang terdengar keluar dari sepasang suami istri itu. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Pak Leman langsung melepaskan pelukannya. Sebentar ya, Bu. Aku buka pintu dulu. Pak Leman melepaskan pelukannya. Ia segera berdiri dan berjalan ke arah pintu rumah. Udara pagi langsung menerobos masuk ke dalam rumah saat pintu terbuka lebar. Di depan, Pak Sueb berdiri dengan dua anak muda. Mata mereka menatap ke dalam rumah Pak Leman. Pak Kades, ucap Pak Leman. Monggo, silakan masuk, Pak. Pak Sueb dan dua pemuda itu langsung masuk ke dalam rumah Pak Leman. Namun langkah mereka terhenti saat melihat Bu Juleha masih bersandar di dinding bambu dengan tubuh lemah dan wajah yang pucat. Salah satu pemuda itu berjalan mendekati Bu Juleha. Ia duduk berjongkok di hadapan Bu Juleha. Ibu kenapa? Tanya pemuda itu dengan suara lembut. Bu Juleha tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah suaminya seperti takut untuk mengeluarkan kata-kata yang ada di tenggorokannya. Jawab saja, Bu. Tidak apa-apa. Mereka ini sengaja saya bawa dari kota sebelah untuk membantu permasalahan Bapak dan Ibu. Suara Pak Kades memecah keheningan. Dengan suara bergetar, Bu Juleha mulai menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Pak Leman dan Pak Sueb dan juga kedua pemuda itu mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Bu Juleha dengan seksama. Pak, kapan jatuh tempo pinjaman itu? Tanya salah satu pemuda yang berdiri di samping Pak Sueb. Pak Leman mengerutkan kening. Ia seperti mengingat sesuatu yang hampir saja ia lupakan. Malam ini, Mas. Pak Leman menjawab cepat. Pemuda itu mengangguk pelan. Pak Lurah, bisa minta tolong kumpulkan warga di balai desa malam ini. Kita akan melakukan doa bersama. Baik. Saya akan kumpulkan warga nanti malam, jawab Pak Sueb dengan cepat. Pemuda itu kembali menoleh ke arah Pak Leman. Bapak dan Ibu,
tolong datang nanti malam. Karena doa ini untuk memutus ikatan pesugihan itu dari keluarga bapak dan ibu. Maaf, kalau boleh tahu, sampean ini siapa ya? Tanya Pak Leman yang penasaran dengan dua pemuda itu. Saya lupa mau kenalin, jawab Pak Sueb sambil tersenyum. Ini Giri Sasmita dan ini Jaka Wiratmaja. Pak Sueb mengatakan jika beberapa hari yang lalu dirinya mendatangi sebuah pondok pesantren yang ada di kota sebelah untuk meminta bantuan atas masalah yang dihadapi oleh Pak Leman. Pak Sueb menjelaskan jika Giri Sasmita adalah cucu pemilik pondok pesantren sekaligus ulama besar di kota tersebut. Menurut cerita dari kakek Giri, Giri adalah pemuda yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketertarikannya pada dunia tak kasat mata membuat Giri sering berkelana untuk meneliti setiap kejadian gaib yang ia temukan. Sementara itu, Jaka Wiratmaja adalah seorang mantan narapidana sekaligus murid kakek Giri yang paling dibanggakan karena kepandaiannya. Kedekatan antara Giri dan Jaka membuat keduanya menjalin persahabatan yang erat. Sampai akhir di mana ada Giri, disitulah Jaka berada. Jaka selama ini selalu membantu Giri dalam menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib. Dia juga melindungi Giri dari mara bahaya yang mengancam. Kiai meminta mereka datang ke desa kita untuk membantu membebaskan kita dari jerat Danuraga dan keluarga Wangsa Dharmakala. Lanjut Pak Sueb. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berpamitan pulang. Sementara Pak Leman langsung memapa istrinya masuk ke dalam kamar. Malam turun begitu cepat. Satu persatu warga desa mulai masuk ke balai desa. Mereka duduk di atas tikar pandan yang sudah digelar sejak sore. Di hadapan mereka sudah ada beberapa aluran kecil dan juga tasbih. Setelah memastikan semua warga sudah berkumpul di balai desa, Pak Kades langsung menjelaskan maksud dan tujuannya, yaitu untuk menggelar doa bersama yang dimaksud untuk memutus ikatan pesugihan yang ada di keluarga Pak Leman. Pak Sueb juga mengatakan jika apa yang mereka lakukan saat ini adalah upaya untuk membebaskan diri dari keluarga Wangsa Dharmakala. Tanpa menunggu lama, suara lantunan ayat suci terdengar menggema di seluruh balai desa. Giri Sasmita melirik ke arah jam yang melingkar di tangan. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Angin tiba-tiba berembus kencang. Suara derap langkah kaki terdengar samar di kejauhan. Jaka, sudah waktunya, panggil Giri dengan suara pelan. Jaka mengangguk cepat. Ia segera berdiri dan berjalan ke arah pintu yang terbuka lebar. Tubuh tegapnya berdiri di tengah pintu, menutup sebagian jalan masuk. Drap, drap, drap. Suara derap langkah kaki terdengar semakin jelas. Giri, teriak Jaka hingga membuat Giri langsung menghentikan doanya. Mereka sudah datang. Giri menyapu wajah yang ada di tengah balai desa. Kalian semua, lanjutkan bacaannya. Jangan sampai berhenti, karena itu yang akan membantu kita. Tanpa menunggu jawaban, Giri langsung berjalan ke arah pintu. Tatapannya tenang, tapi tetap terlihat tegas. Di hadapan mereka, Korokomo sudah berdiri tegak seolah menantang kedua pemuda itu. Serahkan pria itu kepada kami. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah sosok Korokomo. Tidak, sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkan mereka. Giri berjalan beberapa langkah ke depan. Jaka, siapkan botol air doa, perintah Giri. Matanya masih menatap ke arah sosok Korokomo. Suara erangan panjang tiba-tiba terdengar kencang, membuat semua pohon yang ada di dekat balai desa bergerak hebat. Angin berembus kencang, membentuk pusara tinggi yang menerbangkan apa saja di hadapannya. Beberapa ranting pohon patah dan langsung melesat cepat ke arah Giri yang masih berdiri tegak di ambang pintu. Giri berusaha menghindar, tapi salah satu ranting
justru menancap tepat di lengannya. Cairan merah seketika merembes dari luka yang menganga. Aroma anyir darah mulai tercium. Giri mencabut ranting yang masih menancap di lengannya, lalu mengempaskannya ke tanah. Giri, kamu mundur saja, biar aku yang mengatasi mereka. Jaka langsung menarik tubuh Giri yang sudah mulai melemah. Pertarungan batin antara Giri dan Korokomo terus berlanjut. Suara rangan kembali terdengar lebih kencang dari sosok-sosok yang ada di hadapan mereka. Sosok-sosok itu seperti mengerang kesakitan. Kau tidak akan bisa mengambil siapapun di desa ini, bentak Giri yang sudah berdiri di belakang Jaka. Sementara Jaka yang berdiri di depan Giri menggenggam botol berisi air doa dengan erat. Mulutnya bergerak cepat membaca doa yang hanya saja dia yang tahu. Dengan gerakan cepat, Jaka langsung melompat ke udara. Kakinya bergerak cepat di udara seperti berlari. Air yang ada di dalam botol langsung ia siramkan ke arah barisan Korokomo sambil terus berlari di udara. Dalam sekejap, barisan itu langsung berteriak nyaring dan menghilang dengan sekejap. Giri yang mengalami luka di lengan langsung terhuyung jatuh ke lantai. Beberapa warga langsung berdiri dan membantunya masuk ke balai desa. Semua sudah selesai. Kalian sudah selamat. Giri berusaha berbicara. Istirahat dulu Giri, ucap Jaka sambil menopang tubuh sahabatnya. 1 minggu berlalu setelah pertempuran gaib malam itu. Giri yang merasa lebih baik memutuskan untuk meninggalkan desa itu dan kembali melakukan perjalanannya untuk meneliti setiap kejadian ganjil yang ada di berbagai kota dan daerah. Sementara itu, Danuraga dikabarkan meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Seluruh hartanya habis tanpa sisa. Bahkan sekarang seluruh keluarga Danuraga sudah meninggalkan desa Ragawedi. Kini desa Ragawedi menjadi desa yang tentram dan memiliki pondasi agama yang kuat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sukma Cayana. Keren nih ya. Ada tokoh baru lagi, duo maut, Giri Sasmita dan juga Jaka. Jadi kerennya gini, Giri ini adalah putra dari pondok pesantren, pemilik pondok pesantren, dan Jaka adalah kawan yang merupakan narapidana, mantan narapidana, sorry. Nah, di sini Jaka tapi adalah murid kesayangan dari ayahnya si Giri Sasmita. Ini asik nih, semoga kisah ini terus berlanjut ya. Akhirnya mereka berdua berhasil memutuskan ya ikatan pesugihan yang dilakukan oleh Danuraga dan keluarga besarnya. Aduh, ngeri banget. Nih, kisah ini berlatar belakang di tahun 1967 teman-teman ya. Jadi nominal 10.000 itu saat itu gede banget. Saya coba-coba cari informasi. Di tahun 1967 itu gaji pegawai negeri aja masih 400 perak teman-teman. Jadi ya 10.000 gede banget ya. Mungkin kalau dikalkulasiin sekarang anggap gaji pegawai negeri 5 juta ya. Berarti ya bisa 10.000 itu bisa 10 juta untuk sekarang ya. Atau lebih mungkin. Wah, luar biasa. Ini bunganya aja 60%. Wah, sadis. Lebih sadis dari pinjol ini ya teman-teman ya. 60% bayangin. Minjem 1 juta udah berarti kepotongnya 6 juta nih bunganya. Dan alhamdulillah pada akhirnya keluarga Danuraga berhasil dimusnahkan oleh Giri Sasmita dan juga Jaka. Keren pakai banget. Sukma Cayana, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Giri Sasmita dan Jaka selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempol, tombol hype-nya juga boleh dong diklik teman-teman ya. Dan boleh dong minta tolong untuk link video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.